Selamat datang di channel Jendela Sains, terutama buat kalian para pejuang UTBK. Kali ini kita akan membahas soal asli UTBK tahun 2024, tes pengetahuan kuantitatif part yang kedua. Kita akan bahas 4 soal, mulai soal nomor 4 sampai dengan 7. Simak terus video ini sampai akhir. Soal berikutnya, ABCD merupakan suatu persegi. Garis L melalui titik D dan tegak lurus terhadap diagonal BD. Koordinat D adalah A, B. Nilai dari A-2B sama dengan titik. Sebelum kita menghitung nilai dari A-2B, kita harus cari nilai A dan B masing-masing terlebih dahulu. Atau dengan kata lain, kita cari berapa koordinat titik D ini. Oke, gini, ABCD ini kan diketahui persegi. Lalu ada 2 titik yang diketahui koordinatnya, yaitu A 1,5 dan C 5,1. Nah, kita cari koordinat D dari informasi ini. Gini, karena persegi, posisinya D itu di atas atau vertikal terhadap C. Kalau D ini vertikal terhadap C, berarti logikanya X-nya D atau absisnya D itu pasti sama dengan absisnya C, yaitu 5. Jadi titik D ini pasti koordinatnya 5, sesuatu. Sesuatu ini pasti lebih dari 1 ya kan, karena D-nya di atasnya C. C-nya 5,1 berarti D ini 5, berapa? 5,2, 5,5, 5,8 kita nggak tahu. Tapi pasti di atasnya 1. Nah, ordinatnya ini kita cari dari sini. Titik A. Titik A koordinatnya 1,5. Titik A ini terletak di kirinya titik D atau berada dalam posisi horizontal terhadap D. Kalau horizontal, ini berarti Y-nya yang sama atau ordinatnya sama, berarti 5. Ya, jadi D ini koordinatnya 5,5. Oke, jadi kita tahu A-nya ini 5, kita tulis A-nya ini 5, B-nya juga 5. Gitu kan? Nilai dari A-2B berarti A-2B sama dengan 5 min 2 kali 5. Berarti sama dengan 5 min 10. Berarti sama dengan min 5. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah C min 5. Soal berikutnya, ABCD merupakan suatu persegi. Garis L melalui titik D dan tegak lurus terhadap diagonal BD. Jadi kalau kalian lihat, ini yang diketahui sama persis seperti soal sebelumnya. Hanya pertanyaannya yang berbeda. Di sini yang ditanyakan, luas persegi tersebut adalah titik. Nah, karena yang diketahui sama seperti soal sebelumnya, jadi kita bisa ambil informasi atau jawaban dari soal sebelumnya. Kalau kalian ingat tadi, kita dapatkan informasi koordinat titik D. Titik D berapa? 5,5, ya kan? Kita gunakan informasi ini untuk menghitung luas persegi. Luas persegi itu kan sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Ya sudah, kita hitung panjang sisi persegi dari informasi yang diketahui. Di sini, sisi persegi itu kan berarti jarak AD atau DC. AD ini 1,5 ke 5,5, berarti logikanya jaraknya 4. D ini 4 satuan di kanannya A, karena kan A ini absisnya 1, D ini absisnya 5, ordinatnya sama-sama 5. Atau bisa juga dari D ke C, D ini 5,5, C ini 5,1, berarti D ini logikanya terletak 4 satuan di atasnya C. Sehingga di sini kita simpulkan panjang sisi persegi adalah 4. Karena panjang sisinya 4, ya sudah, luas persegi kan sisi kali sisi, 4 kali 4 atau 4 kuadrat itu 16. Langsung, berarti kita dapatkan jawaban soal ini adalah B16. Soal berikutnya, ABCD merupakan suatu persegi. Garis L melalui titik D dan tegak lurus terhadap diagonal BD. Jadi ini yang diketahui sama persis seperti soal-soal sebelumnya. Pertanyaannya, jarak garis L ke titik A adalah titik. Ini garis L, ini titik A. Untuk mencari jarak garis ke titik atau titik ke garis itu kita harus tarik garis dari titik tersebut ke arah garis yang tegak lurus terhadap garis itu. Jadi kalau misalkan nih dari titik A ke garis L, ya kita tarik garis A ke garis L dan garis itu harus tegak lurus terhadap garis L. Jadi nggak boleh garisnya ini AD. Karena AD nggak tegak lurus sama garis L. Nggak boleh juga dari A kita tarik garis ke sini. Masih belum tegak lurus. Jadi dari A, kira-kira kalau mau tegak lurus L harus ke sini, ya kan? Nah, ini harus kita panjangkan terlebih dahulu garis L-nya.
seperti ini. Baru kita tarik garis dari titik A ke garis L yang tegak lurus terhadap garis L. Misalkan, ini berpotongannya di titik E yang di atas ini. Ini tegak lurus. Maka panjang AE adalah jarak garis L ke titik A. Nah, gimana cara cari panjang AE? Gini, kita gambar dua buah diagonal dari persegi, AC dan BD. Oke? Nah, sifat kedua diagonal persegi itu saling berpotongan tegak lurus. Misalkan berpotongannya di titik O. Tegak lurus seperti ini. Dan nggak cuma itu, selain tegak lurus juga membagi dua bagian sama panjang. Jadi, OA sama OC ini sama panjang, OB sama OD juga sama panjang. Jadi, OA, OB, OC, OD ini sama semua panjangnya. Nah, sekarang gini. Tadi, garis L ini tegak lurus terhadap diagonal BD. Jadi, ini tegak lurus. Nah, karena ini tegak lurus, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, berarti ini, sudut ini, juga 90 derajat. Ya kan? Keempat sudutnya 90 derajat, lalu ada dua sisi yang bersebelahan yang sama. Berarti logikanya, AODE ini juga merupakan persegi. Jadi, DE dan AE ini panjangnya sama dengan AO dan OD, sama juga dengan OB dan OC. Jadi, ini semua yang saya kasih tanda ini sama semua panjangnya. Sehingga di sini, kalau kita mau mencari jarak garis L ke titik A, atau dalam hal ini panjang AE, ya sudah, berarti kan ini tuh berarti separuhnya ini. Separuhnya diagonal dari persegi. Nah, tadi di soal sebelumnya, kita sudah cari panjang sisi persegi itu 4. Kalau panjang sisi persegi itu A, maka panjang diagonal persegi adalah A akar 2. Jadi kalau misalkan di sini panjang sisinya 4, berarti panjang diagonal dari persegi, atau kita tulis D di sini, berarti sama dengan 4 akar 2. Kalau kalian nggak ingat rumus ini, ya bisa sih pakai Pitagoras ya. BC ini 4, CD juga 4. Lalu di Pitagoras, akar 4 kuadrat plus 4 kuadrat gitu ya. Nanti kalian hitung nemunya 4 akar 2. Nah, karena diagonal ini 4 akar 2, AE ini kan tadi sama dengan OD, berarti separuhnya diagonal, ya kan? Berarti AE sama dengan setengah kali 4 akar 2. Coret, 2. Berarti AE ini 2 akar 2. Ya sudah, berarti kita dapatkan jawaban soal ini adalah C, 2 akar 2. Soal berikutnya. ABCD merupakan suatu persegi. Garis L melalui titik D dan tegak lurus terhadap diagonal BD. Jadi ini masih sama yang diketahui. Pertanyaannya, persamaan garis L adalah titik. Oke, jadi kita ambil data dari soal-soal sebelumnya. Ini kita disuruh mencari persamaan garis L, sehingga kita harus cari gradien dan titik ya, yang dilewati oleh garis L. Garis L ini melalui titik D. Titik D tadi di beberapa soal sebelumnya kita sudah cari koordinatnya 5,5. Nah, terus garis L ini diketahui tegak lurus terhadap diagonal BD. Kita gambar diagonal BD seperti ini. Jadi, sebelum cari gradien garis L, kita harus cari dulu gradien dari diagonal BD ini. Gimana cara carinya? Kita harus cari koordinat titik B. Titik B kan di sini. Titik B ini di bawahnya A. Vertikal terhadap A, berarti absisnya atau X-nya sama-sama 1. Y-nya, koordinatnya sama kayak C, karena kan posisinya horizontal, mendatar terhadap C, berarti Y-nya sama, koordinatnya sama-sama 1, berarti B ini 1,1. Kita cari gradien garis BD, nggak perlu cari sampai persamaannya, cukup sampai gradiennya. Jadi kita tulis MBD. Kita pakai rumus yang Y2 min Y1 per X2 min X1, jadi kita ubah menjadi 1 itu B, 2 itu D gitu ya. Jadi YD min YB per XD min XB. Berarti sama dengan YD itu 5 min YB itu 1 per XD itu 5, XB itu 1 juga. Berarti sama dengan 4/4 ya. Berarti MBD sama dengan 1. Oke, untuk mencari gradien L, BD sama L itu saling tegak lurus. Dua garis yang saling tegak lurus, gradiennya kalau dikalikan sama dengan min 1. Ingat ya. Jadi MBD dikali ML sama dengan min 1. MBD itu 1 kali ML sama dengan min 1. Ya sudah, berarti ML
sama dengan min 1. Gradien tahu, lalu titik sudah tahu 5,5, kita masukkan ke rumus Y min Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X min X1. Y biarkan, min Y1-nya berarti 5, jadi ini 5,5 ini X1, Y1 ya. Y1-nya 5, sama dengan M-nya hati-hati, jangan pakai yang MBD ya, pakai M-nya yang L, jadi min 1. Kurung X biarkan, min X1 itu 5. Berarti Y min 5 sama dengan min 1-nya kita masukkan ke kurung, berarti min 1 kali X min X, min 1 kali min 5 plus 5. Berarti Y min 5 pindah kanan sama dengan min X plus 5 plus 5, berarti plus 10. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah E. Y sama dengan min X plus 10. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.